Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang sangat terkenal dengan kekayaan dan kedermawanannya. Hal itu diperoleh oleh kerja keras dan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah menarik ketika Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah dan menikah. Bagaimanakah kisahnya? Sebagaimana biasa, dukung channel kami dengan cara mensubscribe, like, komen positif, dan juga share. Abdurrahman bin Auf termasuk salah seorang yang ikut hijrah ke Habasyah dengan tujuan menyelamatkan agamanya dan mencari keadilan di wilayah kekuasaan Raja Najasyi. Namun ketika hati Abdurrahman tidak mampu menahan rasa rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika berada jauh dari beliau, maka ia segera kembali ke Mekah. Abdurrahman bin Auf merupakan salah satu sahabat yang termasuk ke dalam 10 orang yang dijamin masuk surga. Abdurrahman selalu ingin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat umat Muslim berhijrah ke Madinah, Abdurrahman ikut bersama rombongan kaum muslimin. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja mempersaudarakan kaum Ansor dari Madinah dan kaum Muhajirin dari Mekah. Setiap orang akan dipersaudarakan dengan satu orang lainnya. Kala itu Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Salad bin Ar-Rabi, salah seorang sahabat Ansor yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kaum Ansor dikenal sebagai orang-orang yang pemurah dan mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Begitu dipersaudarakan, Sa'ad bin Ar-Rabi langsung membawa Abdurrahman untuk datang ke rumahnya. Sa'ad bin Ar-Rabi datang dengan membawa hartanya, lalu ia meletakkan di hadapan Abdurrahman bin Auf. Sa'ad berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Ini adalah hartaku yang aku bagi menjadi 2. Maka pilihlah separuh yang dapat kamu ambil untuk dirimu." Selain itu, Sa'ad juga menawarkan sebagian rumahnya untuk Abdurrahman bin Auf. "Ini adalah rumahku yang terdiri dari 2 tingkat. Pilihlah tingkat yang kamu sukai dan tinggallah di sana," kata Salad. Melihat apa yang ditawarkan saudara barunya itu, Abdurrahman bin Auf hanya tersenyum sambil berkata, "Wahai saudaraku, semoga Allah memberikan keberkahan dalam hartamu, keluargamu, dan rumahmu. Sebaiknya tunjukkan saja kepadaku jalan menuju pasar." Setelah ditunjukkan letak pasar terdekat, Abdurrahman bin Auf pun keluar dengan membawa kayu bakar di pundaknya untuk dijual. Sejak hari itu, ia menjalankan hidupnya dengan penuh kerja keras dan perjuangan. Bersamaan dengan itu pula, dimulailah kehidupan yang penuh dengan keimanan di Madinah. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kabar bahwa Abdurrahman bin Auf akan menikah. Saat itu, pernikahan bukanlah sesuatu yang mudah karena membutuhkan banyak biaya untuk membayar mahar kepada calon istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang untuk mengucapkan selamat kepada Abdurrahman bin Auf. Beliau berkata kepadanya, "Apakah benar engkau akan menikah, wahai Abdurrahman bin Auf?" Abdurrahman bin Auf menjawab, "Benar, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku akan menikah." "Ayah terbaik kekuatan ilmu, kemiskinan yang aku khawatirkan, Umar bin Abdul Aziz Abdurrahman bin Auf." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, "Apa yang kamu gunakan untuk membayar mahar kepada istrimu?" Abdurrahman bin Auf menjawab, "Emas sebesar biji kurma, wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdurrahman, "Sembelihlah walau hanya 1 ekor kambing untuk saudara-saudara muslimmu. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hartamu." Abdurrahman bin Auf menuruti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyembelih kambing saat pernikahannya dan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dikabulkan oleh Allah. Allah telah memberikan keberkahan dalam harta Abdurrahman bin Auf sehingga ia menjadi salah satu orang terkaya di Madinah. Para pecinta kisah hikmah, channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah hikmah dari kisah ini? Hikmahnya adalah ketika kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mentaati kepada beliau, maka Allah akan menurunkan keberkahan hidup kepada kita semua. Baik keberkahan hidup dalam keluarga
maupun dalam harta kita. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Sampai berjumpa kembali kepada kisah-kisah video hikmah selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.